Terima kasih pemirsa, Anda masih di Newsroom. Kita masih membahas mengenai penghapusan UN, wacana perubahan kurikulum pendidikan. Dan langsung saja ke Bang Sofyan ini, kalau seandainya memang UN dihapuskan, kapan terrealisasi dan seperti apa begitu Bang? Kalau UN itu pasti untuk 2020 masih ada, karena proses pembuatan soal dan sebagainya udah berjalan, ya, dan dananya udah sebagian udah dicairkan. Nah tentu untuk bisa rileks supaya tidak lagi tabrakan dengan undang-undang juga, maka undang-undang dinas itu kan kita mau lakukan revisi, ya, dalam udah masuk di dalam persiapan prolegnas kita. Nah untuk itu harus tunggu 2021 dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Dan yang kedua, bahwa seperti apa modelnya, tentu kita memberikan masukan bahwa alangkah baiknya bahwa proses evaluasi itu tidak boleh tidak ada, harus ada. Cuma prosesnya itu yang tidak digunakan untuk sebagai hukuman atau reward kepada si anak, tetapi itu jelas bahwa itu hanya untuk sebagai data untuk bisa memperkuat perbaikan-perbaikan yang telah berjalan. Jadi usulan kita itu adalah bahwa nanti Mas Menterinya itu melakukan evaluasinya itu di pertengahan. Misalnya SD dia ada 6 tahun, dia pada tahun keempat. Kemudian dengan demikian tahun yang keempat dia tahu apa yang telah dijalani tahun pertama, 2, dan 3 bisa digunakan sebagai alat untuk perbaikan untuk tahun ke-5 dan ke-6. Nah, sedangkan tingkat SMP kita anjurkan supaya dilakukan pada tahun kelas yang ke-8. Dengan demikian nanti SMA-nya dimulai dari kelas 10. Oke, baik. Ya, dengan cara demikian itu akan terjadi satu penilaian yang tidak membuat orang merasa bahwa stres menghadapi itu, karena sesungguhnya evaluasi itu kan sudah dilakukan di sekolah-sekolah itu, misalnya ujian mingguan, ya, pekerjaan rumah, itu sudah sebenarnya evaluasi. Nah kalau itu dilaksanakan dengan serius, itu anak sudah setiap minggu itu dievaluasi kemajuannya oleh si guru. Jadi menurut saya evaluasi yang seperti UN itu menurut saya tidak perlu. Kalau untuk mengetahui peta di daerah mana, ya cukup dengan yang seperti yang saya sampaikan bahwa dievaluasi pada pertengahan. Jadi tidak setiap tahun itu dilakukan evaluasi terhadap mereka. Oke, baik. Nah, kita kepada Prof. Agustinus ini seperti apa? Tadi kan sudah dibilang realisasinya 2021. Ya. Nah, ini dari Prof. sendiri, pemerhati pendidikan, bagaimana dan apakah sudah siap dengan nama programnya atau apa seperti itu? Ada saran dan masukan begitu? Ya, kalau saran saya begini, kalau 2020 mungkin tetap akan dilakukan ya, karena sudah persiapan seperti itu. Tapi untuk selanjutnya bisa saja dilakukan tetapi secara terbatas. Kalau sifatnya dia akan mengetahui saja bagaimana sih perkembangan di daerah-daerah atau pada kondisi tertentu begitu ya. Ya mungkin uji petik atau survei pada kondisi tertentu saja. Saya membayangkan begini, kalau ada pemilu kemudian ada quick count. Nilainya toh kadang-kadang menggambarkan secara real ya. Artinya ini kan para ahli statistik juga sudah tahu bagaimana nanti untuk memperlakukan survei itu atau ujian apapun namanya, tapi tidak usah semuanya gitu. Jadi ada keterwakilan. Sementara ujian yang lain bisa saja kalau misalnya ujian seperti itu kemudian include di dalam proses pembelajaran saja, dititipkan. Jadi siswa tidak merasakan bahwa ini sesuatu yang memang berat, ini sesuatu hari-hari biasa saja ujian, tidak ada masalah. Nah itu dititipkan. Tadi Bapak sampaikan misalnya apa di pertengahan atau di apa, silakan saja bisa dititipkan begitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Agustinus dan juga Bang Sofyan Tan untuk kita membahas hari ini. Dan memang kurang lebihnya kita setuju dengan apa yang diberikan terobosan oleh Mas Menteri. Namun di luar dari penghapusan UN ini harus ada evaluasi yang sesuai dengan model yang tepat dan juga memang benar supaya tidak menakutkan juga untuk para siswa. Dengan demikian kita akan beralih ke berbagai informasi lainnya. Tetaplah di Newsroom Today. Terima kasih.